Teh Irna, Cut Irna. Selasa kemarin dari RCTI itu. Boleh saya pasangin Pak Haji? Ya. Sini juga tapping juga. Oh, Pakai sebentar listrik ya. malah. Sip. Ya. Jadi ketemu Nike itu tahun berapa? Ceritanya gimana Pak Haji? Ketemu Nike saat Nike itu usia 7 atau 8 tahun ya. Bayangin aja sekarang 50. Sekarang 25. Tambah 43 tahun yang lalu berarti 25 ya 50 kurangi 7 berarti 50 kurangi 7 43 tahun yang lalu ya. Nah itu ketemu Nike saya 43 tahun yang lalu. Nike yang datang ke saya sedang ngajar di Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia di HAPMI ya. Iya. HAPMI Kota Bandung. Nah, Nike datang ya ingin latihan. Asalnya dia belajar di Tanah Lindas sama di guru privatnya bagus itu nggak boleh luput dari catatan itu namanya dari kantong ya. Itu pelatih anak-anak yang bagus sekali menurut saya ya. Jadi dia datang dari kantong. Dari kantong. Dari kantong. Dia itu guru SD ini, guru SD seberang ini seberang ada sekolah Pariska. Dulu Pariska Postel. Dia ngajarnya bagus. Ya paling tidak kalau guru SD itu kan dia ada penataran, ikut seminar kan. Nah, tahu dia buku pengantar ngajarnya itu seperti apa kan. Tujuan kurikulumnya ya. Tujuan instruksional khusus, instruksional umum di setiap mata pelajaran ya. Paling tidak dengan memakai kurikulum SD aja itu sudah bagus pasti gitu ya. Makanya Nike itu begitu datang ya dengan Dedi, wah saya percaya ini anak pasti bagus. Kang Dedi Dores. Dia di kantong, Dedi masih lama ya. Dedi itu. Tapi Kang Dedinya masih ada, udah nggak ada. Wah nggak tahu, Alan yang tahu ya. Dia deketnya sama Alan. Itu bagus ngajarnya. Dan saya dengar begitu Nike nyanyi itu lagu pertama Topi Saya Bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya, ya gitu ya. Itu bagus, konsep mentalnya kelihatan karena diajarnya waktu kecilnya memang bagus, bener ngajarnya ya, bener ngajarnya. Nah saya tanya, Dad kenapa kamu bawa ke saya? Saya kan spesialisnya anak kecil. Nanti kalau remaja gimana saya nggak hafal, kata dia ya, nggak tahu harus digimanain. Oh ya bagus juga. Ini itu kelas 2 ya, kelas 2, tapi udah mulai senang lagu-lagu dewasa. Nah, gimana caranya ini lagu-lagu dewasa katanya. Jadi gini aja, anak ini suruh latihan di HAPMI, tapi belum dulu privat ke saya bilang. Saya kan masih banyak program, ngarahin kontrak rekaman, ngelatih untuk bintang radio, ngelatih untuk Pekan Seni Mahasiswa Nasional dan sebagainya. Ini paling dengan saya privatnya itu dia maunya privatnya langsung dengan saya. Dengan saya paling nanti kelas 4, kelas 5 saya bilang ya, karena saya banyak garapan. Tapi datang ke sini semua sekali atau seminggu 2 kali, nanti saya arahin sedikit-sedikit. Saya bilang, jadi fokus aja anak ini, yang penting napasnya bagus, konsep mentalnya bagus. Konsep mental itu menyanyi dengan tone artistik ya, ya dengan suara-suara indah, tidak membuat anak itu tersiksa, tidak membuat anak itu keluar urat lehernya itu kan. Ya tetap itu jaga sebenarnya, nanti sedikit-sedikit sama saya. Tapi dengan saya lagu-lagu dewasa nggak bisa sebenarnya, anak ini lagu remaja juga nggak bisa. Saya anak ini mau konsisten paling seoktav lebih 2 nada, lebih 3 nada, lebih dari itu saya nggak bisa, nggak mau. Makanya sama kamu dulu aja ya. Jadi 2 kali dengan saya mungkin, nah dengan ininya dengan dari kantong ya. Nah, paling kalau lomba saya tanganin, mau lomba saya tanganin, saya siapin gitu. Itu. Dan yang penting lagi, ketika berapa bulan latihan dengan saya, langsung sering juara 1. Ya.
bawa Meli Guslow. Itu yang bawa Meli itu Nike Yang ngajak. ngajak Pak Haji, ini teman Neng mau diajar sama Pak Haji katanya. Kenapa belajar sama Pak Haji? Ya karena dia asalnya kan ngalahin Neng terus, tapi sekarang dia kalah terus sama Neng, kasihan. Itu hebatnya Nike ya, jiwa besarnya anak itu, wah dahsyat lah. Kasihan Pak Haji katanya. Oh gitu. Saya bilang, ya sok atuh latihan di sini. Saya belum tanya, kamu siapa namanya? Meli Guslow, kata Nike. Kalau Meli kan ngomongnya cuma Meli aja, tapi kata Nike Meli Guslow Pak Haji. Oh berarti anaknya Meli Guslow ya? Iya katanya, iya. Anaknya Meli. Oh iya, bilang. Nah, kenapa kamu tidak belajar di papa kamu? Saya nggak tahu kan latar belakangnya. Ternyata kan waktu itu udah pisah dengan orang tuanya ya. Dia aja Meli. Ya udah latihan sama. Meli juga garapan dilatih oleh Dedi Kantong. Jadi tuh niatnya bagus. Wah keren ini sebenarnya. Terusin deh sebenarnya. Nanti anak ini bisa jadi sesuatu sebenarnya setelah remaja. Dan alhamdulillah kan. Nah, ketika nik ke kelas 1 SMP lah, sekitar 1 SMP atau 6 SD ya. Denny Sabri datang ke rumah nyari penyanyi untuk film musik. Ada nggak? Ada, sebilang. Saya punya 2 ya, Meli Guslow dan Nike Ardila. Itu dua-duanya bagus, sebilang. Itu untuk film musik asalnya, bukan untuk rekaman. Ceritanya dihubungi oleh Denny Sabri dan ya alhamdulillah film musiknya tidak jadi, tapi tiba-tiba Denny Sabri bawa Dedi Dores ke saya. Oh, Kang Dore. Ini lagunya buat Nike, ini nggak kuat nggak? Waduh, ini terlalu dewasa, saya bilang. Jangan terlalu tinggi. Saya pesennya jangan terlalu tinggi. Ini temanya, saya bilang terlalu dewasa. Ya, tentang masalah beban hidup dan sebagainya. Ini anak ini bisa diakalin, saya bilang, tapi nadanya ditinggiin. Nah, saya ngomong gitu, udah dia tinggiin biar ekspresinya dapat. Tapi jangan terlalu tinggi. Ini anak masih teruna, belum remaja, sedang dalam perubahan suara, nanti bisa rusak, saya bilang. Ya, kalau dipaksa. Ya, oke ya, jadul janji. Begitu rekaman beres, ketinggian nadanya, ini gimana, saya bilang. Nah bener ini, Dedi Dores sama Kang ini. Denny Sabri. Iya, ini anak ini bahaya, saya bilang. Ini perkembangan anak ini bisa matang sebelum waktunya. Nggak boleh. Kenapa begini? Ya soalnya ternyata dibikin rekaman 2, ini yang paling greget. Si labelnya itu pilih yang tinggi, karena saya ajurkan kan ke Denny Sabri ke ini, nadanya harus tinggi, tapi jangan terlalu tinggi. Ini anak belum waktunya. Tapi ya dia bikin yang seperti saran saya, yang ambil tune art-nya saja, tune art alami, dengan ditinggiin. Sebetulnya itu kalau tidak di mixing tone art Nike nggak dapat itu diakalin di mixing, reverbnya digedein apa segala macam. Nah jadinya begitu ya, kelihatannya sih tidak, oleh awam ya, Nike itu tidak kritis, tapi kalau dilihat dari sejarahnya sebelum di mixing itu nyanyinya kritis, nggak baik, nggak bagus ya. Tapi feeling ini kan, karena waktu itu musik kudus itu mau rugi, cuman punya uang untuk 1 produk aja, udah mau hancur. Oh jadi begitu denger Nike yang dinaikin, wah udah ini aja, gua yakin pas ini laku, ya pasti laku kan, karena gregetnya tambah kuat kan. Cuman masa depan Nike kan, saya kan pendidik, saya lebih mementingkan masa depan murid saya daripada masa depan perusahaan dia ya. Tapi karena yang ngerjain mereka, saya tidak dilibatkan. Rupanya sengaja tidak dilibatkan. Kalau saya dilibatkan pasti protes itu. Ya ini, nah cuman setelah itu suara Nike berubah, rusak. Nah akhirnya ya mau tidak mau kan, Nike sering latihan, malah latihannya banyak di rumah saya. Itu dia kalau ada waktu itu seminggu bisa 4 kali latihan di rumah, hanya untuk
membenahi suaranya yang rusak itu ya. Dua, yang saya benahi saat itu Nike dengan mikirin Bow. Tahu mikirin Bow? Oh, enggak. Superstar cilik. Waktu itu ya. Wah, iya, superstar cilik sama kecil sama omnya udah dihajar lagu-lagu Mick Jagger, udah lagu ini kan. Dua yang saya ini. Oh, Nike agak mending, kalau si Mickey itu sampai batuk itu keluar darah. Wah. Saya sampai ya tegur keras ke omnya kan musisi yang ngorbitin dia kan, sama labelnya musika juga itu. Nah, Nike agak mending, tapi terus saja berdarah. Ya, jadi semenjak karir Nike itu gitu. Kebanyakan saya membedahi suara dia sampai umur 18. Umur 18 mulailah dia jarang ke saya. Paling kalau merasa aduh berat, aduh falas kok jadi falas nyanyi, aduh ini kok nggak nyampe nadanya, itu baru dia datang ke saya ya, atau mau lomba, termasuk mau lomba ke ini, ke Shanghai itu ya, yang menang. Tugas dari Tutut itu nggak bisa ada yang nolak Tutut kan, Ibu Tutut itu punya yayasan yang sponsor untuk lomba-lomba internasional. Iya. Nah, Nike itu pulang promosi dari Asia Song Festival. Iya, pulang dari sana, pulang dari Amerika, promosi 3 minggu, ditambah promosi seminggu di Malaysia. Begitu turun dari pesawat sudah ada rinto dengan Ibu Tutut. Nike, kamu itu hari Minggu ya, kamu Rabu harus ke Cina ya. Apaan Bu? Kamu harus lomba di Shanghai mewakili Indonesia, ada lomba nyanyi remaja. Nah, itu kan supervisor yayasan itu untuk musiknya Rinto kan. Rinto mintanya ke Nike, bahkan Rinto